Mengelola proyek skala kecil pada dasarnya sama seperti mengelola proyek skala besar. Hanya saja, pendekatan yang digunakan lebih sederhana dan lebih mudah untuk fokus ke hasil. Sehingga, Anda tidak terlalu terbebani dengan kegiatan manajemen dan komunikasi yang terlalu berat. Gambaran besar terkait apa saja tahapan dalam mengelola proyek skala kecil dibagi menjadi 9 tahapan. Ke-9 tahapan ini akan saya jelaskan lebih detail di bagian materi-materi selanjutnya. Tahap pertama adalah mendefinisikan proyek. Ketika menghadapi proyek skala kecil, mungkin Anda bersemangat ingin langsung melahapnya dan menyelesaikannya. Tapi tunggu dulu, luangkan sejenak waktu untuk memikirkan terkait apa yang ingin dihasilkan oleh proyek Anda. Apa tujuannya atau mengapa proyek ini begitu penting atau menarik sehingga klien membutuhkannya. Seperti pada kasus proyek pembuatan kantor dari klien bernama Mama. Anda bisa menyimpulkan bahwa maksud dari proyek tersebut adalah membuka kantor untuk membantu tumbuh kembang bisnis yang dijalankan oleh Mama. Definisi proyek terdiri dari beberapa komponen, seperti sasaran atau objektif, ruang lingkup atau scope, batasan atau constraint, dan beberapa hal lainnya. Saya yakin Anda bisa mendefinisikan sebuah proyek skala kecil hanya dalam waktu kurang lebih 1 jam. Pada dasarnya, hal ini akan membantu klien Anda untuk berpikir apakah proyek yang dia tawarkan masuk akal atau tidak. Selain itu, informasi ini juga menjadi dasar Anda untuk menyusun perencanaan proyek dan mengelola proyek sampai selesai. Tahap kedua adalah perencanaan proyek. Tahap ini merupakan tahap terlama dari 9 tahap dalam pengelolaan proyek. Ya, benar. Dari ke-9 tahapan proyek, perencanaan proyek adalah bagian yang paling membutuhkan waktu dalam durasi waktu penyelesaian proyek dari tahap awal sampai akhir. Meskipun yang Anda kerjakan adalah proyek skala kecil. Mengapa? Karena ada beberapa komponen yang harus Anda tentukan dengan jelas, seperti mengidentifikasi pekerjaan atau aktivitas apa saja yang akan dilakukan atau dibutuhkan hingga proyek selesai, siapa saja yang akan melaksanakan pekerjaan atau aktivitas tersebut, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tiap pekerjaan tersebut, kapan pekerjaan tersebut dimulai atau diakhiri, dan berapa biaya yang dibutuhkan. Apakah hanya itu saja? Tidak. Anda juga perlu menentukan metode atau teknis pengelolaan proyek, cara berkomunikasi atau mendistribusikan informasi, bagaimana menangani perubahan atau pergantian, risiko, dan masalah yang terjadi selama proyek berjalan. Bagaimana caranya supaya apa yang Anda lakukan bisa selalu memenuhi harapan klien. Setelah perencanaan matang, Anda baru bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap ketiga adalah Anda butuh membangun tim kerja. Tahap keempat adalah membagi-bagi tugas atau pekerjaan kepada tim. Tahap kelima adalah mengelola tim agar selalu bekerja sesuai dengan apa yang ditugaskan. Ketika tahap 5 berjalan, maka Anda juga sekalian melakukan tahap ke-6, yaitu mengawasi kemajuan proyek. Pastikan apakah proyek yang sedang berjalan benar-benar sesuai rencana atau tidak. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana, seperti jadwal atau biaya yang membengkak, maka Anda bertugas untuk mencari solusinya bagaimana memperbaiki hal tersebut sehingga tetap sesuai dengan harapan klien. Jika semua pekerjaan telah terselesaikan, maka masih ada sedikit tahapan yang perlu Anda lakukan. Tahapan ini sangat singkat tapi penting, yaitu tahap ke-7. Tahap di mana Anda meminta klien untuk menyatakan persetujuan bahwa proyek yang Anda kerjakan telah sesuai dengan harapannya dan selesai. Setelah Anda mendapatkan persetujuan dari klien, maka Anda masuk ke tahap ke-8, yaitu menyusun laporan akhir proyek yang berisi deskripsi bagaimana proyek berjalan selama ini. Tahap terakhir, tahap ke-9, Anda perlu melakukan kajian dan evaluasi terhadap proyek yang sudah Anda selesaikan bersama tim Anda. Tujuannya adalah menumbuhkan pemahaman antara Anda dan tim Anda tentang apa saja yang berjalan dengan baik dan apa saja yang berjalan kurang baik, sehingga Anda dan tim Anda memiliki pengalaman yang semakin matang ke depannya. Materi-materi selanjutnya akan mendetailkan ke-9 tahapan tadi yang telah saya deskripsikan secara umum.